Selamat datang kembali di channel Robustart. Kali ini kita akan bahas tentang analisis regresi linear berganda dengan data time series. Sebelum dilanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Ada berbagai jenis regresi dengan data time series. Yang pertama adalah menggunakan regresi OLS ya, dengan syarat variabel-variabel dari Y dan X-nya itu stasioner pada level. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan ketika datanya tidak stasioner pada level, maka kita menggunakan namanya metode error correction model, di mana yang kita gunakan adalah data different dari variabel-variabelnya. Yang ketiga adalah menggunakan namanya model ARDL. ARDL ini seperti ARIMA juga perkembangannya, cuman dia nanti menambahkan variabel independennya, ya, dimana ARIMA bisa jadi menggunakan variabel independen tambahan selain lag datanya menjadi ARIMAX, tapi ini variabel independennya juga memiliki lag data. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana penggunaannya. Kita ambil datanya. Di sini kita ambil dari penggunaan views ya, data views. Oke, nah misalkan kita menggunakan model untuk sini, model untuk ARDL ya. ARDL ini menggunakan lag data. Nah seperti ini, jadi ada data X dan data Y ya. Ini data Y, ini data X-nya. Ya. Nah di sini kita lihat dulu Y-nya dan X-nya itu apakah stasioner atau tidak. Kalau kita lihat di variabelnya pengujian stasionaritas data, nah di sini dia stasioner pada level ya, stasioner pada level. Kemudian kalau si X-nya, kita lihat X-nya apakah stasioner pada level. Oke, X-nya juga stasioner pada level. Jadi sebenarnya dia bisa menggunakan model regresi biasa. Jadi di sini Y-nya dipengaruhi oleh X-nya, regresi biasa. Ya. Jadi dia signifikan. Tapi dia masih mengalami autokorelasi ya. Kalau dari sisi normalitas bisa kita uji normalitasnya. Nah, dia cenderung tidak normal ya. Kemudian pengujian-pengujiannya dapat dilakukan di sini. Uji hetero ya, uji White. Dia heteronya oke, tidak mengalami hetero. Kemudian linearitas ya. Nah, di sini dia linearitasnya juga tidak terpenuhi ya. Autocorrelationnya kita lihat secara di sini terpenuhi ya. Terpenuhi secara nilai menggunakan uji LM gitu. Nah, di sini untuk R-square-nya juga dia R-square adjusted-nya juga cukup lumayan 40%. Nah, sini yang bisa kita lakukan adalah kalau dari sisi Darwin-Watson tidak terpenuhi, jadi bisa kita tambahkan namanya model ARDL. Jadi caranya berbeda dengan data cross section ya. Data di sini kan tertutup untuk uji autocall. Kemudian di sini juga terlihat ada lag data. Nah, di sini lag data. Jadi bisa kita tambahkan lag data baik di sisi dependen maupun independennya. Misalkan lag datanya ya dari 0, ya 0 itu artinya data variabel sendiri dan data tambah 1 lag data ya. Apakah dia signifikan atau tidak. Kemudian independennya juga kita tambah. Misalkan independennya jadi YT-1, nanti di sini kalau sampai YT-2 berarti 2 di sini ya. YT-1. Oke kan? Jadi tambah di sini dia Y-1 dan X-1. Kalau kita lihat di sini, nah ternyata yang berpengaruh itu adalah si lag dari Y-nya. Jadi dia Y itu dipengaruhi oleh periode yang lalu. Nah, R-square-nya akan meningkat menjadi sekitar 50% seperti itu. Nah, kalau kemudian kita lakukan pengujian seperti biasa, pengujian normalitas, nah dia sudah menjadi normal seperti itu. Nah, itu menggunakan metode regresi OLS untuk data time series maupun menggunakan RDL. Nah, sekarang kalau kita misalkan datanya merupakan data ECM ya. ECM itu kalau datanya tidak stasioner pada data level ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita antara ROA dipengaruhi oleh SBI dan IAK misalnya. Nah, kita bisa lihat dulu data IAK di sini. Data IAK apakah dia stasioner pada level atau tidak gitu ya. Nah,
di sini ternyata dia kalau kita lihat dia tidak stasioner pada level gitu. Begitu juga dengan misalkan data ROA. Nah, kalau misalkan data ROA kita lihat di sini ini testnya. Oke, kalau ROA dia stasioner pada level, kemudian kalau SBI dia kita lihat datanya. Nah, SBI di sini dia tidak stasioner pada level. Oleh karena itu kita menggunakan leg datanya ya. Kita menggunakan leg datanya, kita bentuk leg data dari sini, menggunakan data different, kita bentuk differentnya ya. Bisa menggunakan log different atau menggunakan hanya first different saja. Ya kalau log different ini untuk menjadi kayak IAK, kalau kita pakai log different tuh menjadi inflasi namanya. Kita pakai dia log differentnya. Ya kalau ROA karena sudah dalam persen jangan lagi pakai log lagi, jadi langsung differentnya saja. Kita pakai differentnya. Data different ya, ini hanya log saja, ini leg saja, ini first different saja, ini log different. Kita pakai first different. SBI juga pakainya first different. Nah, di sini baru kita regresikan. Nah, regresi model jangka panjang itu regresi biasa, yaitu data ROA dipengaruhi oleh IAK dan SBI. Nah, ini namanya model jangka panjang. Gitu. Nah, model jangka panjang dia hanya IAK yang berpengaruh. Kemudian kalau model jangka pendeknya berarti kita pakai yang tadi untuk model ECM ya, model ECM. Nah ini model ECM itu kita pakai tadi yang ini ROA dipengaruhi oleh ini namanya model jangka pendek. Nah di sini DROA, DIAK dan SBI. Ini namanya model jangka pendek. Nah seperti ini. Tapi di dalam ECM tidak hanya pakai lognya saja, tapi dari model jangka panjang kita uji dulu apakah dia masuk bisa ke ECM atau tidak. Caranya adalah kita melakukan tadi model yang jangka panjang tadi. Oke, kita keluarkan lagi ya. Ini tadi adalah ROA dipengaruhi oleh ROA dan SBI dan IAK. Ya, kita oke kan. Kemudian kita ambil errornya ya. Jadi display errornya, nanti kita ambil errornya. Nah, ini residualnya kita ambil, nanti kita uji residualnya apakah dia stasioner atau tidak. Kalau dia stasioner, ya kalau dia stasioner berarti nanti kita dia bisa masuk cenderung ke si ECM-nya gitu. Nah, baru nanti dimasukkan modelnya itu ke yang tadi model jangka pendek memakai data len-nya dengan errornya seperti itu. Jadi sama seperti meregresikan saja, hanya seregresi biasa, hanya saja dia menggunakan data different-nya. Itu yang disebut dengan ECM, yaitu error correction model, artinya terjadi terkoreksi di periode yang akan datang gitu ya, dengan menggunakan model jangka pendek. Nah demikian menggunakan data time series, kita bisa menggunakan OLS, menggunakan ARDL dan ECM. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.